Jangan terus mengatakan kalau aku kekasihmu lagi kepada pengunjung galeri. Protes Mire kepada William yang beberapa saat lalu lagi-lagi mengatakan kepada pengunjung bahwa dia adalah kekasihnya. Mungkin benar William melindunginya dari beberapa kolektor lukisan yang rata-rata adalah orang yang memiliki banyak uang dan berpengaruh. Tapi cara William itu benar-benar membuat Mire merasa terganggu. William, pria itu hanya sedikit tersenyum dengan tatapan seolah meremehkan ucapan Mire barusan. Sebentar dia melihat ke arah Mire, lalu kembali fokus dengan laptopnya. Rasanya ingin mengatakan banyak hal. Tapi dengan sifat Mire yang keras kepala tentu saja percuma kalau berbicara banyak hal karena pada akhirnya ucapannya hanya akan dibantah secara tegas oleh Mire. Aku tidak tahu apa tujuanmu yang sebenarnya. Tapi aku harap tadi adalah yang terakhir kali kau mengaku aku sebagai kekasihku. Aku punya seseorang yang harus aku jaga perasaannya. Apa kau mengerti? Nada bicara Mire melonjak naik di akhir kalimat karena William malah terlihat tidak menanggapi serius. Tapi ini jugalah yang membuat William tak tahan lagi untuk diam. Lalu bagaimana denganmu? Kau terus saja menjaga perasaan pria itu tapi bagaimana denganmu? William menatap Mire dan kini mulai bangkit dari posisinya. Sementara Mire, gadis itu nampak tak bisa menjawab ucapannya barusan. Sebuah hubungan haruslah memiliki sistem simbiosis mutualisme. Karena kalau hanya satu pihak yang banyak berjuang dan berkorban, hanya pihak itulah yang akan mati perlahan. Seperti itulah yang akan terjadi denganmu Mire. Mire meremas kain dress polos yang ia kenakan. Tatapan matanya yang marah begitu jelas terlihat seolah begitu tidak setuju dengan kata-kata William barusan. Jika aku tidak mengatakan kau adalah kekasihku, kau pikir mereka tidak akan mencoba mendekatimu. Meskipun kau mengatakan memiliki tunangan, kau pikir mereka akan peduli? Tidak, mereka tidak akan peduli selama yang ada di sampingmu adalah orang yang bisa mereka injak. Mungkin kau menganggap aku terlalu buruk menggambarkan pemikiran mereka. Tapi aku sudah sangat mengenal orang-orang seperti mereka. Juga cara berpikir mereka. Kalau begitu terima kasih karena sudah menolongku. Tapi dibandingkan mengakuiku sebagai kekasih, kau bisa kan mengakuiku sebagai adik angkatmu? Atau saudara sepupu? William terkekeh, lalu menatap Mire dengan tatapan seolah kata-kata Mire barusan sama sekali tidak bisa ia terima. Dan malah terkesan lucu baginya. Mire, kalau aku mengatakan kau adalah adik atau sepupu, kau pikir mereka tidak akan memintaku atau bahkan nantinya akan mendesak agar membuatmu menikah dengan mereka? Kau terlalu polos dan naif Mire. Dengan kau yang seperti ini, kau hanya akan terus berjalan di tempat yang sama. Itulah sebabnya aku pernah memberitahumu, kau hanya bisa berada di samping orang yang bisa membuatmu maju. Menopangmu saat kau ingin terbang ke atas, melindungimu agar kau tidak jatuh. Pria seperti itu apa kau pikir cocok dengan dragomu itu? Kenapa kau selalu merendahkan tunanganku? Berapa kali harus aku katakan? Suatu hari nanti, kau akan tahu bahwa kekuatan kami berdua cukup untuk menghalangi dunia yang ingin menyakiti kami. Puff. Petik 2. William menutup mulutnya dengan kepalan tangan. Lalu menatap Mire seraya menghentikan ekspresi tawanya yang sempat tak tertahankan tadi. Mire, kau ini sama sekali tidak memahami cara kehidupan bekerja ya. Sekarang kau bisa berbicara seolah-olah kau begitu mencintainya hingga kau yakin perasaanmu akan bertahan selamanya. Tapi bahkan kau belum tahu apa yang akan terjadi besok kan? Tidak, aku tidak tahu memang apa yang akan terjadi besok. Tapi aku tidak peduli. Sekarang aku benar-benar tidak tahan lagi. Aku putuskan kalau aku tidak akan datang ke Nikki Galeri lagi. Jadi silahkan saja kau layani pendatang yang datang mulai sekarang. Kau gila. William menatap Mire kaget. Tapi dia juga kesal. Padahal hanya karena seorang pria. Tapi kenapa Mire harus berkorban sebanyak ini? Memangnya pria seperti Drago pantas mendapatkan rasa cinta sebesar itu?
Lia, aku gila. Aku gila karena nasihatmu selalu menyudutkanku seolah aku tidak boleh memiliki pilihan yang lain. Aku sudah bertekad. Aku tidak ingin kehilangan banyak hal seperti ibuku. Jadi aku akan pertahankan apa yang lebih penting untukku. Maksudmu, Drago itu lebih penting dari cita-citamu. Mire mengeraskan kepalan tangannya. Semakin kuat setiap saat William berucap. Menjadi pelukis terkenal memang terkesan hebat dan bahagia. Tapi Drago adalah sosok penting yang bisa membuatku semangat. Dia bisa membuatku merasa baik-baik saja hanya dengan sentuhan tangannya saat mengusap kepalaku. Aku bisa melukis, juga bisa terus bersama dengan Drago. Apakah akan jadi pelukis terkenal atau tidak, aku tidak lagi ingin memikirkannya. Bodoh, kau benar-benar bodoh. William menggeleng seolah tak percaya dengan ucapan Mire barusan. Silahkan saja katakan apa yang ingin kau katakan. Tapi aku sudah tidak punya banyak waktu lagi untuk menanggapi penekananmu padaku. Mire berjalan keluar. Lalu terhenti dan mematung begitu mendapati dua orang yang sepertinya mendengar semua pembicaraannya dengan William tadi. Drago, Nenek. Drago menghembuskan nafas panjangnya, lalu tersenyum meski sebenarnya sulit sekali untuk tersenyum sekarang ini. Kau lelah bukan? Kita kembali sekarang ya, ajak Drago, lalu segera diangguki oleh Mire. Nenek aku, pulanglah Mire, ini adalah hidupmu. Jalani apa yang bisa membuatmu bahagia. Jangan sampai kehilangan banyak hal hanya karena satu tujuan yang belum pasti akan kau dapatkan. Ucap nenek lalu tersenyum. Mire mengangguk, lalu berjalan mendekati Drago dan meraih tangan Drago untuk ia genggam. Setelah kepergian Drago dan Mire, nenek kini berjalan masuk untuk berbicara dengan William. William, sapa sang nenek karena mendapati William dengan ekspresi yang tidak terbaca. Kenapa dia tidak mengerti juga? Kenapa dia sangat bodoh? Ucap William masih tak percaya dengan apa yang dia dengar tadi dari bibir Mire sendiri. Tidak, bukan karena dia bodoh William. Tapi Mire memang tidak bisa sama dengan ibumu. Dia mencintai tunangannya jauh lebih besar daripada cita-citanya. Kau lupa satu hal juga William. Mire hobi melukis hanya karena dia merasa bahagia saat melakukannya. Gadis itu tentu saja tidak akan mempermasalahkan menjadi terkenal atau tidak meski ada sedikit keinginan karena yang paling penting baginya adalah tetap bisa melukis saja. Semua wanita kan memang sok naif pada awalnya nenek. Tapi saat sudah berada di atas, dia pasti akan memiliki pemikiran bahwa dia tidak membutuhkan orang yang tidak bisa membuatnya lebih tinggi lagi. Lalu mencampakkan dengan sesuka hati. Nenek menghela nafas panjangnya. Itu tidak akan terjadi pada Mire. Dan entah mengapa nenek merasa kalau pada akhirnya Mire akan tetap bersinar. Hari terus berlalu, entah itu pagi, siang, atau malam. Mire dan Drago selalu sajan bersama seolah mereka adalah perangko saja. Tidak masalah sih bagi keduanya karena mereka sering berbeda pendapat. Tapi tetap saja mereka akan saling merindukan satu sama lain walaupun jarak tempat tinggal mereka sangat dekat. 2 bulan sudah waktu terlewati. Selama itu pula Mire menghabiskan waktunya untuk melukis. Tidak ada kegiatan keluar rumah. Dia hanya menyibukkan diri dengan membantu Drago yang kini sudah mulai berkembang usahanya. Sayang, aku sudah menyelesaikan 4 lukisan terbaruku. Aku pajang di restoran boleh? Ucap Mire seraya menyandarkan kepalanya di lengan Drago yang kini tengah sibuk dengan laptopnya. Boleh, pajang saja sebanyak yang kau mau. Besok pagi aku siapkan tempatnya ya. Sayang, lihat nih. Drago menggeser laptopnya ke hadapan Mire. Membuat Mire menegakkan tubuhnya untuk melihat apa yang ditunjukkan Drago padanya. Ini apa maksudnya? Tanya Mire yang masih belum paham benar meski dia tahu kalau ada foto lukisannya di sana. Pelanggan restoran ada yang tertarik dengan lukisanmu yang ada di dekat pintu masuk. Ada juga yang tidak sengaja berfoto selfie di restoran dan lukisanmu ikut terpotret dan ada beberapa kolektor yang bertanya lokasi lukisan mereka berfoto.
Jadi maksudnya bagaimana? Drago membuang nafasnya, lalu merangkul Mire yang terlihat bingung dengan ucapannya tadi. Artinya, lukisanmu yang dipajang di restoran sudah ada peminatnya. Tidak disangka juga kalau selain bisa menjual makanan, kita juga bisa menjual lukisan ya. Drago tersenyum senang. Begitu juga dengan Mire. Rasanya dia cukup bangga kepada dirinya sendiri. Juga merasa sangat bersyukur karena Drago begitu memperhatikannya. Juga membantunya diam-diam. Kalau saja dia tidak sengaja memergokinya, mungkin Mire tidak akan tahu betapa Drago berusaha sebisa mungkin untuk dirinya. Dia ingin melakukan panggilan. Kau mau menerimanya tidak? Tanya Drago kepada Mire. Tentu saja. Setelah itu Mire menjelaskan banyak hal tentang beberapa lukisannya. Dan syukurlah lukisannya dihargai dengan harga yang termasuk lumayan. Sebenarnya bukan masalah harga, hanya saja Mire sangat bahagia begitu karyanya diminati oleh penyuka lukisan. Setelah itu Mire mulai kembali aktif mempromosikan karya-karyanya di internet, juga menggunakan restoran milik Drago yang diberi nama Mirago. Benar-benar keberuntungan, karena setelah 2 bulan mengandalkan Drago untuk kebutuhan sehari-hari, akhirnya kini dia bisa membiayai hidupnya sendiri dengan percaya diri. Sebelumnya sih dia punya cukup uang untuk kebutuhan setelah memutuskan untuk tidak datang lagi ke Nikki Gallery. Tapi kekhawatiran Drago benar-benar tidak bisa dibantah. Pria itu sibuk menyiapkan sarapan, makan siang, juga makan malam untuk Mire dan Nenek Santi. Lalu bagaimana dengan semua lukisanmu yang masih tertinggal di Nikki Gallery? Tanya Drago seraya mengambil posisi duduk di samping Mire setelah selesai mengambil sebotol air mineral. Mire menghela nafas panjangnya. Tidak tahu William itu sengaja atau tidak. Tapi semenjak dia memutuskan untuk tidak lagi datang ke Nikki Gallery, lukisannya belum juga terjual. Anehnya kabar itu didapat dari asisten William. Dan ingin bertanya sendiri kepada nenek galeri juga tidak bisa karena nomor itu selalu di luar jangkauan. Aku tidak tahu apakah aku harus mengambil semua lukisanku. Atau aku harus membiarkan saja karena kalau aku ambil pasti galeri akan mengalami sepi pengunjung lagi. Atau setidaknya pasti akan mengalami penurunan pendapatan. Aku kasihan dengan nenek galeri. Drago membuang nafas, mengusap kepala Mire dengan lembut lalu menepuk pelan punggungnya. Nenek galeri pasti tahu kalau pada akhirnya keegoisan cucunya akan menghancurkan galeri. Padahal sudah mulai akan berjaya lagi. Sungguh sangat disayangkan. Mire mengangguk setuju dengan ucapan Drago. Daryl menatap langit-langit kamarnya dengan perasaan pilu. Sudah berbulan-bulan, tapi masih saja tetap sama. Dia masih saja tidak bisa melupakan Drago, dan keadaan rumah juga semakin kacau dan membuatnya tak nyaman. Ibunya yang berubah menjadi sangat sensitif, ayah Luan juga berubah menjadi pendiam dan murung dari waktu ke waktu. Jujur sebagai anak kandung mereka berdua, Daryl merasa sedih dengan apa yang tengah orang tuanya alami. Tapi melakukan apapun sepertinya juga tidak akan merubah keadaan karena yang bisa mengubahnya adalah Mire seorang. Mire, jika mengingatnya siapa yang tidak akan rindu. Daryl juga merindukan Mire meski tak pernah ia ungkapkan. Tapi lagi-lagi cinta konyolnya juga membuatnya tak bisa berpikir jernih hingga sekarang karena sampai detik ini dia masih saja berharap pada seseorang yang bahkan tak sekalipun menoleh kepadanya. Daryl, kau sudah tidur? Tanya Ibu Ana seraya membuka pintu kamar Daryl. Ibu, ada apa? Aku belum tidur kok. Bu Ana memaksakan senyumnya. Lalu duduk di sebelah Daryl yang tak mengubah posisinya dan masih berbaring seperti semula. Ibu ingin tidur di sini. Daryl menghela nafasnya, bangkit dari posisinya. Lalu duduk di sebelah ibunya. Ibu dan ayah bertengkar lagi. Tanya Daryl, sebenarnya kejadian seperti sekarang ini adalah hal yang biasa bagi mereka. Tapi tetap saja kan rasanya tidak nyaman jika terus dilakukan. Ibu Ana terdiam sesaat, lalu menggeleng pelan. Ayah dan ibu sebenarnya sangat jarang bertengkar.
Tapi kami lebih sering diam satu sama lain, dan sibuk memikirkan pikiran kami. Lalu berujung menduga-duga. Sebenarnya kejadian seperti ini sudah sering terjadi setelah kami memutuskan untuk menikah. Tapi mau bagaimana lagi? Ini adalah pilihan hidup yang ibu pilih. Siap tidak siap ya harus ibu jalanikan. Kenapa ibu bisa jatuh cinta dengan ayah? Bu Ana tersenyum tipis, lalu menatap Daryl yang sepertinya sangat penasaran dengan jawabannya. Ayahmu sangat perhatian kepada Bernika dulu. Dan ibu sempat iri tapi juga mengagumi sikap ayahmu. Hingga jalan hidup mendekatkan kami dengan adanya Mire di perut ibu. Dia sama lembut dan perhatian kepada ibu seperti dia memperlakukan Bernika. Ibu terlena. Ibu semakin jatuh cinta dan keegoisan ibu membuat satu sahabat terbaik terluka. Dan memilih mati karena tidak sanggup dengan sakit yang dia rasakan. Ibu Ana meraih tangan Daryl, lalu menggenggamnya erat-erat. Daryl, pria yang dari awal hanya mencintai satu wanita dengan sepenuh hati. Akan sulit baginya untuk memperlakukan dengan sama. Ibu merasakan itu. Ibu merasakan bagaimana sakitnya menjadi wanita yang menerima perlakuan seperti itu. Jadi berhentilah mengharapkan Dragoya. Pria itu hanya melihat Mire. Dan kau tidak bisa memaksakan hati mereka. Daryl terdiam sebentar. Ibu, ini pertama kalinya aku jatuh cinta. Bagaimana bisa aku menjalaninya dengan begitu mudah? Dan melupakan seolah tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Itu tidak mudah ibu. Tidak mudah bukan berarti tidak bisa kan? Mire, dia adalah adikmu. Dia juga anak ibu karena siapapun ibu kandungnya tetap saja ibu yang melahirkannya. Dia sudah banyak menderita. Dia sudah menyimpan luka itu sedari lama. Tolong relakan, dan doakan adikmu bahagia dengan pria yang dia pilih. Daryl melepaskan tangannya dari genggaman tangan sang ibu. Mire tersenyum menyambut sepasang suami istri yang datang ke restoran milik Drago dengan tujuan untuk membeli lukisan Mire yang sudah dipasarkan sekitar sebulan yang lalu di internet. Semuanya memang terasa mustahil. Tapi berkat kerja kerasnya juga ada Drago yang selaku mendukungnya tanpa peduli Mire tahu-tahu tidak. Sekarang akhirnya nama Mire mulai dikenal, bahkan sudah mulai dibicarakan oleh kolektor lukisan di London. Benar istilah kata yang menyatakan jika tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Karena sekarang Mire mulai merasakan betapa indahnya buah dari kesabaran. Juga keteguhan hatinya dalam mencintai hobi melukis. Juga mencintai pria yang tentunya adalah Drago seorang. Terima kasih karena sudah menjelaskan, dan menjual lukisan itu kepada kami. Kami janji akan menjadi pelanggan setia jika ada lukisanmu yang sesuai dengan selera kami. Ucap pembeli itu seraya menyodorkan tangannya untuk disambut setelah proses pembelian selesai. Terima kasih kembali, saya benar-benar sangat beruntung. Kedepannya saya akan berusaha lebih baik lagi. Dan semoga lukisan saya berikutnya sesuai selera Anda. Ucap Mire seraya menyambut hangat uluran tangan si pembeli tadi. Ini adalah pembeli ke-8. Dan Mire sudah menghasilkan hampir 2 juta euro. Sebenarnya bisa dibilang fantastis harga lukisan dari seorang Mire yang baru saja mulai dikenal di kota London. Tapi keberuntungan dan nilai harga yang terbilang tinggi itu juga bukan tanpa alasan. Karena semua itu terjadi berkat kehebatan Mire dan menjadikan karyanya nampak nyata. Perasaan yang dilukiskan juga sampai ke hati orang yang memandangnya. Sayang, kau berhasil lagi. Ujar Drago lalu tersenyum seraya mengusap rambut Mire dengan lembut. Ternyata memajang lukisan di restoran juga bisa menghasilkan banyak uang. Benar-benar beruntung karena kesayanganku memiliki restorannya. Mire beringsut masuk ke dalam pelukan Drago. Tidak tahu mau seberapa banyak mengucapkan kata terima kasih kepada pria yang kini tengah ia peluk. Jika saja tidak ada Drago yang juga membantunya meski dia sendiri jatuh bangun saat menjalankan restorannya. Mungkin Mire hanyalah akan menjadi Mire yang tidak tahu seperti apa sekarang ini. Ngomong-ngomong Alex tidak kelihatan hari ini. Dia kemana? Tanya Mire.
Dia sedang melihat tempat yang niatnya akan digunakan untuk membuka cabang. Semoga saja tempatnya bagus dan strategis jadi kita bisa tambah satu lagi restorannya. Mire tersenyum lalu mengangguk pertanda kalau dia paham dengan apa yang dibicarakan Drago. Kita benar-benar beruntung ya sayang. Aku bergantung padamu. Dan kau juga bertemu dengan orang-orang seperti Alex dan juga teman-temannya. Semuanya menjadi lebih mudah untuk kita semua. Drago mengangguk seraya mengusap kepala Mire yang masih menempel erat di dadanya. Aku juga tidak tahu kalau jalan yang awalnya dirasa ragu-ragu. Ternyata bisa seperti sekarang ini. Aku sebenarnya jauh lebih beruntung daripada kalian. Aku memilikimu yang tidak ragu memilih untuk bersamaku meski kau tidak tahu akan seperti apa hidup bersamaku. Lalu aku bertemu dengan Alex dan teman-temannya yang sekarang ikut membantu mengelola restoran ini dengan kemampuan mereka yang luar biasa. Kau juga bisa lihat kan? Restoran semakin ramai pengunjungnya juga karena Alex beserta teman-temannya ikut mempromosikan restoran ini. Mire semakin mengeratkan pelukannya. Padahal dia sudah menghasilkan banyak uang. Tapi pria yang berstatus tunangannya justru menanggung biaya hidupnya. Jadi uang yang dia hasilkan tidak banyak berkurang. Oh iya, tadi aku tidak sengaja bertemu nenek galeri saat akan survei tempat. Dia bilang untukmu agar segera mengecek rekening tabunganmu. Juga dia menitipkan salam, dan berharap kau selalu sehat dan bahagia. Mire sontak terdiam. Inilah yang tidak dia sanggup. Nenek galeri sudah seperti neneknya sendiri, jadi dia tetap saja merasa tidak tega dan rindu. Tapi mau bagaimana lagi, kalau sampai dia bertemu dengan William. Dia juga malas kalau harus terus berdebat tidak jelas seperti sebelumnya. Aku juga berharap dia sehat dan bahagia selalu dimanapun. Dan di kondisi apapun, ujar Mire lalu membuang nafas panjangnya. Drago menatap sebentar Mire yang jadi agak murung setelah membicarakan nenek galeri. Tidak ingin berlangsung lama, Drago akhirnya membicarakan apa yang memang ingin dia bicarakan dari kemarin. Sayang, tempat sebelah restoran akan segera kosong. Bagaimana kalau kau gunakan untuk membuat galerimu sendiri? Sungguhan, kau kan sudah memiliki gaji yang lumayan. Kau bisa menyewanya dulu selama 1 tahun untuk percobaan. Nanti lihat bagaimana perkembangannya. Tapi aku yakin kalau pada akhirnya kau akan berhasil dengan cara apapun. Aku tahu kau akan bicara seperti itu. Ayah yakin sungguh ingin mendatangi Mire. Tanya Ibu Ana saat melihat Ayah Luan memasukkan beberapa lembar pakaian ke dalam kopernya. Bahkan juga sudah menyiapkan paspor dan keperluan yang lainnya di sana. Ayah Luan terdiam sesaat berbarengan dengan gerakan tangannya. Lia, aku tidak bisa hanya menunggu saja. Aku sudah bertahan, tapi ini sudah hampir 2 tahun. Aku sudah tidak ingin menunggu lagi. Ibu Ana menghela nafasnya, lalu mengambil posisi untuk duduk di samping koper yang kini sedang dibereskan oleh Ayah Luan. Apa yang ingin ayah katakan saat sudah bertemu dengan Mire? Apakah meminta maaf? Apakah memaksanya pulang? Memarahinya karena ini menganggap Mire tidak menghargai orang tuanya? Ayah Luan menatap Ibu Ana dengan tatapan seolah dia merasa aneh dengan apa yang ditanyakan Ibu Ana barusan. Mire adalah putriku. Aku menjadi kasar karena aku pikir aku bisa membuat jalan hidup yang berbeda dengan ibunya. Tapi jika itu semua adalah sebuah kesalahan dan menjadi penyebab kebencian Mire yang mendarah daging padaku, maka aku sebagai ayah hanya bisa memohon pengampunan dari putriku. Lalu membujuknya untuk dia ikut pulang. Ibu Ana menghela nafas panjangnya. Bisakah jangan begitu ambigu? Yang Mire inginkan bukan tentang kembali ke rumah ini dan hidup seperti dulu lagi. Dia menginginkan kebebasan untuk memilih jalan hidup. Jadi biarkan saja dia menjalani pilihannya itu. Ayah Luan menatap Ibu Ana tajam. Padahal Mire sudah hampir 2 tahun tidak tinggal bersama dengannya. Dan juga keluarganya sendiri. Jadi bagaimana bisa membiarkan Mire jadi lebih lama berada jauh dan mungkin saja akan melupakan Ayah Luan dan keluarganya.
sendiri. Seorang anak kandang tidak tahu benar apa yang baik dan apa yang buruk untuk hidupnya. Aku hanya ingin yang terbaik untuk Mire. Aku juga ingin Mire hidup bahagia dengan jalan yang aku yakini bahwa jalan yang dipilih anakku adalah jalan yang terbaik. Bisakah kau mengganti pola berpikirmu? Jalan yang kita anggap terbaik kalau anak kita tidak bahagia, lalu untuk apa jalan terbaik itu? Maka dari itu, aku harus membuat Mire memahaminya lebih dulu.